Landasan filosofi kurikulum, yaitu suatu pandangan dan pemikiran filosofi yang menjadi dasar atau landasan dalam pengembangan. Ada beberapa landasan filosofi yang dapat digunakan dalam kurikulum, yaitu yang pertama, filosofi humanisme. Filosofi humanisme menekankan pada pentingnya pengembangan potensi manusia secara optimal. Kurikulum ini didasarkan pada filosofi humanisme yang menekankan kepada pendekatan yang bersifat manusiawi serta fokus kepada pengembangan potensi pribadi dan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Yang kedua yaitu filosofi idealisme. Filosofi idealisme menekankan kepada pentingnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai spiritual dan intelektual. Kurikulum ini yang didasarkan pada filosofi idealisme menekankan pada peningkatan pemahaman konsep-konsep abstrak dan juga pengembangan pemikiran kritis sehingga dapat membantu siswa mencapai kesempurnaan dan idealisme dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu filosofi pragmatisme. Filosofi ini menekankan pada pentingnya pengembangan kurikulum yang bersifat praktis, serta juga terfokus pada penerapan dalam kehidupan nyata. Kurikulum ini didasarkan pada filosofi pragmatisme yang menekankan pada pengembangan keterampilan serta pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja dan juga kehidupan sehari-hari. Sehingga hal itu dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan praktis dan berguna dalam kehidupan mereka. Yang keempat yaitu filosofi progresivisme. Filosofi ini menekankan pada pentingnya pengembangan kurikulum yang terus-menerus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum ini didasarkan kepada filosofi progresivisme yang menekankan kepada pengembangan kemampuan siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan berpikir reflektif, sehingga hal ini dapat membantu siswa mengembangkan potensi dan juga potensi secara optimal serta situasi yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu filosofi konstruktivisme. Filosofi ini menekankan pada pentingnya pengembangan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang melibatkan aktivitas dan konstruktif siswa dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep yang diajarkan, sehingga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan kognitif dan juga kreativitas mereka. Pengembangan kurikulum Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidik Indonesia yang mampu dan juga memiliki pandangan pemikiran filosofis yang mendalam tentang pengembangan kurikulum. Menurut pandangannya, pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anak didik, serta mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan juga universal. Filosofi pengembangan kurikulum menurut Ki Hajar Dewantara dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai pemberdayaan manusia. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk memperdayakan manusia sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi anak didik. Hal itu dapat membantu mereka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kearifan lokal merupakan bagian penting dari pendidikan karena dapat membantu anak didik mengembangkan identitas serta rasa kebangsaan dan juga memperkuat nilai-nilai
budaya yang positif. Hal itu terjadi karena pengembangan kurikulum harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta materi pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan harus digunakan sebagai pengembangan kepribadian. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mencakup aspek pengembangan kepribadian seperti karakter, moral, dan juga sosial. Nah, oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan filosofi perkembangan kurikulum Ki Hajar Dewantara. Yang keempat itu ada pendidikan sebagai paduan antara ilmu pengetahuan dan keagamaan. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan harus memperkuat nilai-nilai agama dan moral sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kelima ada pendidikan sebagai upaya membangun bangsa yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mencakup materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan bangsa Indonesia. Nah, dari semua filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan kurikulum harus memperhatikan potensi dan kebutuhan anak didik, serta mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dan universal. Nah, selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan metode perkembangan kurikulum. Nah, di mana metode perkembangan kurikulum itu dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan antara pola apa yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum. Nah, ada beberapa model-model perkembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama itu ada top down, yang dimana merupakan pengembangan kurikulum yang paling awal, mungkin saja yang paling dikenal. Model perkembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atas bawah yang dipandang efektif dalam pelaksanaan pembuatan kurikulum. Terus yang kedua itu ada grassroots, yang dimana pendekatan grassroots ini yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah sekolah, seperti dari sekolah ataupun gurunya sendiri. Terus yang ketiga itu ada Ralph Taylor, yang dimana suatu mata pembelajaran dengan judul prinsip-prinsip kurikulum pembelajaran, kemudian mengidentifikasikan 4 pertanyaan fundamental yang memerlukan jawaban serta pengembangan untuk setiap kurikulum dan perencanaan pembelajarannya. Terus yang keempat ada Hilda Tabana, di mana model pembelajaran kurikulum ini dikembangkan atas dasar indukatif yang disebut model terbalik. Oleh karena itu, biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep secara edukatif. Terus yang kelima itu ada Dekker-Wehler, yang dimana mempunyai argumen tersendiri agar pembangunan kurikulum atau pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar dan di mana pada setiap elemen saling berhubungan serta saling bergantungan. Terus yang keenam itu ada because how. Nah, yang dimana perkembangan kurikulum ini dengan menggunakan metode because how ini dikembangkan oleh because how ahli bidang kurikulum itu sendiri. Hal ini memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. Nah, di antaranya yang pertama itu ada memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Terus yang kedua itu ada menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Terus ada tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar. Terus ada implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum.